Belum genap 1 tahun menjabat, Burhanuddin sudah menangkap buronan di lebih dari 100 buron. Memang ST Burhanuddin ini terus sangat gencar menangkap buronan yang telah mengambil uang negara. Tercatat ada sebanyak 101 buronan ditangkap oleh tim tangkap buron, yaitu tim tabur Kejaksaan Agung. Dan langkah-langkah ST Burhanuddin ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk netizen dan akademisi hukum yang lain. ST Burhanuddin menunjukkan kinerjanya yang baik karena belum setahun menjabat sudah menangkap ratusan buronan. Hebat sekali bukan? Nah, lagi-lagi ST Burhanuddin kan sudah menunjukkan kinerja terbaiknya. Tapi di sini ada selentingan, ST Burhanuddin mau diganti. Kalau terus terang saya tidak setuju, karena ST Burhanuddin sudah menunjukkan kinerjanya sangat baik sekali. Dan terkait rumor pergantian ST Burhanuddin itu dilontarkan oleh fraksi PDIP, yaitu Arteria Dahlan, yang menyebut berbagai CV calon pengganti Jaksa Agung tengah beredar di Sekretariat Negara. Semoga saja tidak diganti ya, karena ST Burhanuddin kinerjanya cukup baik. Yang terakhir kemarin adalah yang urutan nomor 101 adalah Rusfahri, ditangkap dalam tim tangkap buronan atau tabur. Penangkapan dilakukan Selasa 29 September 2020 karena Rusfahri terbukti menyelewengkan anggaran sebesar 270 juta rupiah. Dana tersebut seharusnya menjadi bagi penyandang buta aksara. Akibat perbuatannya, Rusfahri yang DPO urutan 101 harus dijatuhi penjara selama 4 tahun dan juga denda 50 juta serta kerugian negara 270 juta rupiah. Dan masih banyak lagi yang tertangkap di September kemarin. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum genap 1 tahun menjabat, Jaksa Agung berhasil tangkap ratusan lebih buronan. Jaksa Agung Burhanuddin kembali menunjukkan aksinya dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya ditunjukkan dengan terus gencar menangkap buronan. Hingga September 2020 tercatat sebanyak 101 buronan ditangkap oleh tim tangkap buronan tim tabur Kejaksaan Agung. Guru Besar Hukum dari Universitas Parahyangan Unpar, Asep Warlan Yusuf menilai Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjukkan kinerjanya yang baik dan berkomitmen atas kewajiban dan tugasnya sebagai penegak hukum. Sebab banyak kasus besar yang berhasil diungkap. Bahkan belum sejak 1 tahun dilantik menjadi Jaksa Agung, ST Burhanuddin sudah berhasil menangkap lebih dari 100 buronan. Kalau saya melihat dari bukti-bukti yang ada, kelihatannya beliau memiliki kinerja yang baik, punya komitmen untuk bisa memenuhi semua kewajiban dan tugasnya, ujar Asep Senin 5 September 2020. Diketahui, penangkapan sejumlah buronan oleh tim Kejagung merupakan bagian dari program tangkap buronan 32.1 yang dicetuskan bidang intelijen Kejagung untuk masuk dalam daftar pencarian orang DPO Kejaksaan maupun instansi penegak hukum lainnya. Jika dibandingkan dengan penangkapan buronan pada periode sebelumnya, pada 1 tahun masa jabatannya Jaksa Agung ST Burhanuddin lebih banyak menangkap buronan. Karena ini adalah kewajiban, kinerja bagus, itu yang dapat disampaikan kepada publik bahwa dia berkinerja bagus, berkinerja sesuai dengan apa yang diharapkan publik, begitu imbuhnya. Selain banyak menangkap banyak buronan, menurut Asep, Jaksa Agung sudah menunjukkan prestasinya dalam mengungkapkan sejumlah kasus besar seperti skandal kasus Jiwasraya, perkara yang melibatkan Joko Chandra dan Jaksa Pinangki, serta dorongan untuk mengusut kebakaran gedung Kejagung secara terbuka dan profesional. Ketika kebakarannya gedung kejaksaan, dia ST Burhanuddin juga memerintahkan untuk mengusut secara terbuka, secara profesional. Tidak ada hal-hal yang meragukan adanya penyembunyian dari kasus
kebakaran di Kejagung, ungkapnya. Lebih lanjut, dukungan penuh Jaksa Agung untuk mendorong proses penyidikan terhadap peristiwa kebakarnya Gedung Kejaksaan Agung RI oleh Kabareskrim Polri secara transparan dan mengungkap siapapun yang terjerat untuk ditindak secara hukum menunjukkan komitmennya. Hemat saya sudah menunjukkan prestasi atau menunjukkan komitmennya itu. Ini di luaran, artinya dibaca media-media begitu. Saya tidak tahu dilemanya, tapi kinerjanya Jaksa Agung mengenai kebakaran untuk diungkapkan siapapun yang terlibat atau siapapun yang lalai terhadap ini harus ditindak begitu. Hemat saya, bagian dari komitmen beliau, tambahnya. Terkait beredarnya rumor penggantian Jaksa Agung ST Baharudin yang dilontarkan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan yang menyebut berbagai kurikulum vitae CV calon pengganti Jaksa Agung tengah beredar di Sekretariat Negara. Asep menilai, melihat dari kinerjanya selama ini, ST Baharudin masih layak untuk dipertahankan memimpin Korp Adiaksa tersebut. Ringkasan, saya masih apresiasi untuk mempertahankan beliau ST Baharudin sebagai Jaksa Agung. Pak Burhanuddin ini kalau saya pribadi begitu ya, terlepas dari kontroversialnya, hal-hal yang lain saya melihat masih bisa dipertahankan sebagai Jaksa Agung. Sebagaimana diketahui, terbaru, tim tangkap buronan Tabur Kejagung berhasil menangkap buronan kasus tindak pidana korupsi program keaksaraan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2012, yakni Ruspahri. Ruspahri merupakan DPO ke-101 yang ditangkap dalam program tangkap buronan. Penangkapan dilakukan Selasa 29 September 2020, kata Jaksa Agung ST Baharudin Kamis 1 Oktober 2020. Berdasarkan informasi, Ruspahri terbukti menyelewengkan dana sebesar 270 juta. Dana tersebut sedianya digunakan untuk masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca dan berhitung, mengamati dan menganalisis di Sulawesi Barat. Akibatnya perbuatannya, Ruspahri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda 50 juta serta harus bayar uang pengganti sebesar 270 juta. Selain itu, Kejagung juga sudah meringkus jumlah buronan, antara lain buronan Arman Laude dan 3 terpidana lain yang bersalah dalam kasus kredit fiktif Bank Pembangunan Daerah yang merugikan negara sebesar 41 miliar. Kemudian terpidana Perlaungan Hutang Galung dalam kasus korupsi Tipikor pengadaan alat kesehatan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Kaban Jahe yang merugikan negara sebesar 550 juta. Diketahui Anita Anggraini alias Siti Aisyah Ainun ditangkap di sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Buntung Bengkong, Batam, Kepulauan Riau pada Senin sekitar 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hari mengatakan Anita sebelumnya adalah terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika. Dia dinyatakan bersalah karena melakukan pemufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika dengan menjadi perantara dalam menjual maupun menerima barang haram. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bale pada 10 September 2018, perempuan 35 tahun ini dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan kurungan. Hari mengatakan, usai proses persidangan, Anita melancarkan niat jahat, mengelabui petugas dengan pura-pura sakit, lalu melarikan diri. Dia berhasil melarikan diri dari pengawalan pada saat dirawat di rumah sakit dengan cara berpura-pura sakit setelah proses persidangan, ujar Hari.